Kemarin ada demo apa itu yang ada posternya Sri Mulyani sama Pak Luhut, dan itu kan itu juga demo besar-besaran itu nggak diproses ya. Sekarang saya dapat berita ada Gus Fuad Pleret itu juga lagi onar tuh, nggak diproses. Kidung sunyiku lebih merdu daripada kumandang adzanmu. Allahu Akbar. Itu juga nggak diproses, itu penista agama itu. Teroris punya agama dan agamanya Islam dan sudah dilaporkan, nggak diproses, Abu Janda ya. Kemudian Allah itu bukan orang Arab, jadi ngaji itu nggak usah lah pakai langgam Jawa, hip hop apa boleh. Itu sudah dilaporkan dan jadi tersangka, tapi sampai sekarang nggak ditangkap. Ade Armando. Что у нас сразу все это рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит. Ничего. Penuntut umum. Allahu Akbar. Insya Allah. Jadi jaksa penuntut umum jaksa penuntut umum sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, pekerjaan dunia nggak apa-apa, itu kan profesi ya. Dia harus tunduk dan patuh oleh sistem yang mengikat dia. Tapi kita masih punya pengadilan akhirat ya, kita masih punya pengadilan yang maha adil nantinya. Oke, kita nggak usah bahas itu. Intinya saya dituntut 10 tahun oleh jaksa penuntut umum, alhamdulillah. Yang kedua, nanti biar kuasa hukum yang menyampaikan. Beberapa minggu yang lalu, sidang yang kemarin, saya ditanya sama JPU, Gus Nur, pendidikan terakhir apa? Saya jawab nggak lulus SD gitu kan. Entah itu jujur, entah itu sufistik, wallah alam, hanya saya yang tahu ya. Saya tidak lulus SD. Dan saya nggak nyangka ternyata itu digoreng ya sama media ya. Ternyata gara-gara saya jujur, digoreng sama media-media buzzer bahwa seolah-olah saya ini nggak punya ijazah tapi ngurusi ijazah orang. Saya nggak punya ijazah, ngurusi ijazahnya Jokowi. Nah, ini udah dipelintir kemana-mana. Dan alhamdulillah nggak apa-apa, memang pekerjaan buzzer begitu, nggak apa-apa. Anggap saja saya memberikan nafkah mereka lah ya. Kan produk ijazah palsu ini kan bukan saya punya, masa kalian nggak tahu kan? Ini kan Bambang Tri yang punya. Dia pernah nuntut perdata di Jakarta Pusat, ya kan? Dia yang nulis buku, yang observasi. Saya kan hanya seorang YouTuber yang ngundang narasumbernya, kan hanya itu intinya. Dan di persidangan juga begitu alur ceritanya. Nah, tapi ternyata tuntutannya sama ini dengan Bambang ini. Tapi intinya ingin saya sampaikan kepada Anda, saudaraku, saya ini bukan pejabat, walaupun saya nggak punya ijazah, walaupun saya nggak tamat, nggak akan ngancam negara, ya, nggak akan ngancam kedaulatan negara. Tidak akan ada satupun rakyat yang terancam masa depannya, perutnya, dapurnya, SPP anaknya gara-gara saya nggak punya ijazah. Dan insya Allah walaupun saya nggak punya ijazah, saya berusaha maksimal bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Amin. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya saya dituntut 10 tahun. Tinggal kita minta sama Allah bagaimana Allah nanti memutuskan lewat tangan hakim. Ada yang menarik teman-teman tadi, jaksa penuntut umum tadi menyampaikan kalau ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, kenapa lawan-lawan politiknya dulu nggak mempermasalahkan? Itu menarik bagi saya itu. Ya begitulah dunia politik. Yang dulu lawan-lawan politiknya Pak Jokowi sudah jadi menteri semua, kaya raya semua, dapat jabatan semua, ya kan? Begitulah politik, jadi itu nggak bisa dijadikan rujukan. Ya. Dan sekarang ketika politik sudah berubah, dekati pemilu, sudah mulai ada yang meninggalkan, kan begitu politik. Oke, saya nggak usah bahas yang terlalu panjang. Yang kedua, menarik juga tadi, yang jadi rujukan adalah ahli bahasa Pak Duta siapa? Bahari. Pak Andika Duta Bahari. Tapi alhamdulillah Pak Andika Duta Bahari ini juga pernah jadi saksi yang memberatkan Habib Bahar di Bandung. Tapi Allah berkehendak lain, Habib Bahar bisa bebas. Itu ya teman-teman ya. Intinya saya hanya YouTuber yang ngundang Bambang Tri. Poin pertama. Dan saya bukan yang pertama. Sebelum saya ngundang Bambang Tri sudah viral duluan di depan wartawan begini. Sudah banyak YouTuber yang upload. Harusnya kalau hukum ditegakkan, sebelum saya undang, sudah terjadi itu proses hukum sebenarnya. Nah, baru saya. Begitu saya, ada Refli Harun, ada Mbak Rahma Sarita, ada YouTuber yang lain yang memviralkan.
Nah, tapi yang diincar, yang ditangkap hanya saya. Nggak apa-apa. Semuanya Allah yang berkehendak. Barakallah. Cukup ya? Mungkin akan lanjutannya seperti apa? Ya, Selasa kita ketemu di Pleido nanti. Di Pleido kan masih ada satu hak saya itu Pleido. Nanti kita sampaikan semuanya di situ, insya Allah. Ada yang mau disampaikan? Pak kuasa hukum mungkin terkait dengan pledoi nanti. Tadi disampaikan jaksa penuntut umum bahwa tuntutan terhadap Gus Nur ini adalah 10 tahun, sama dengan Bambang Tri. Yang kita ketahui, mungkin teman-teman media juga kurang meliput, yang kurang exposure terhadap Gus Nur, bahwa beliau ini adalah seorang ulama. Entah terserah mau ngomong lulusan SD atau apa yang sekarang digoreng, tapi beliau ini dengan uang sendiri punya yang namanya pesantren di Poso, di Palu. Dan beliau ini dalam membiayai pondok tersebut itu jelas pakai uang pribadi. Yang pertama saya sampaikan bahwa dari persidangan tadi, dari tuntutan 10 tahun, jelas kita sangat keberatan dan itu tidak adil. Kita flashback sebentar ke belakang. Saya bertanya kepada Gus Nur di persidangan juga, apakah Gus Nur dendam dengan Pak Jokowi? Jawabnya adalah tidak, sama sekali tidak dendam dengan Pak Jokowi. Tidak punya alasan apapun. Gus Nur ini hanya warga biasa, warga yang ingin kritik pemerintahnya karena dirasa di masyarakat hukum belum tegak sepenuhnya. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak orang-orang menyelewengkan jabatan dan lain sebagainya. Narkoba masih merajalela karena apa? Karena seperti itu. Ini adalah cuman kritikan dari seorang warga biasa yang kebetulan adalah memposisikan diri sebagai oposisi. Tentunya dengan pemberitaan seperti itu, Gus Nur melakukan mubahalah dengan Bambang Tri karena isu ijazah palsu dan lain sebagainya. Ini adalah kritikan terhadap pemerintah. Masa sih Indonesia, negara sebesar ini, kita tidak khawatir dengan administrasi yang begitu buruknya di negara kita. Gus Nur menyampaikannya adalah di YouTube. Jaksa penuntut umum menuntut bahwa Gus Nur ini menyebarkan keonaran. Keonaran yang mana yang disebarkan? Keonaran menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 46 itu adalah keonaran pada waktu itu, pada waktu setelah kemerdekaan. Bukan keonaran seperti media sosial. Media sosial seperti teman-teman wartawan semua ketahui bahwa komentar dan lain sebagainya itu tidak real, tidak secara fisik. Jadi itu hanya di media sosial. Bukan terjadi keonaran betul-betul di masyarakat. Itu satu. Yang kedua, Gus Nur ini adalah seorang ulama yang sangat mencintai agamanya. Tapi kebetulan beliau ini adalah seorang oposisi. Apakah pantas beliau dengan melakukan mubahalah seperti itu dituduhkan sebagai seorang penista agama? Saya tanya seperti itu kepada teman-teman wartawan di sini supaya masyarakat paham bahwa seorang yang mencintai agamanya dituduh sebagai penista agama. Bagaimana dengan penista-penista agama yang betul-betul melakukan penistaan agama? Banyak, dan itu tidak diproses. Mohon maaf. Itu juga sebuah kritikan. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau tambahkan? Saya closing ya. Sebentar, saya closing ya. Mumpung ada media ini. Saya closing ya. Kemarin ada demo apa itu yang ada posternya Sri Mulyani sama Pak Luhut dan itu kan itu juga demo besar-besaran itu nggak diproses ya. Sekarang saya dapat berita ada Gus Fuad Pleret itu juga lagi onar tuh nggak diproses. Kidung sunyiku lebih merdu daripada kumandang adzanmu. Allahu Akbar. Itu juga nggak diproses. Itu penista agama itu. Teroris punya agama dan agamanya Islam. Dan sudah dilaporkan, nggak diproses, Abu Janda ya. Kemudian Allah itu bukan orang Arab, jadi ngaji itu nggak usah lah pakai langgam Jawa, hip hop apa boleh. Itu sudah dilaporkan dan jadi tersangka, tapi sampai sekarang nggak ditangkap, Adi Armando. Jadi gitulah teman-teman ya, jadi seperti ini. Dan tadi beliau menyampaikan berkali-kali, saya mungkin oposisi. Catat teman-teman ya, saya oposisi yang merdeka, berdaulat.
Saya belum disogok dan nggak mau disogok oleh siapapun. Baik dulu sebelum pemilu sampai pasca pemilu sampai detik ini. Saya belum makan uangnya Prabowo sepeser pun. Allahu Akbar. Nggak makan uangnya Sandiaga Uno sepeser pun. Catat. Nggak makan uangnya siapapun politikus. Enggak. Besarnya 100.000, kecilnya 1.000, enggak. Artinya sama sekali. Jadi saya ini walaupun disebut oposisi, tapi saya bukan penjilat. Saya oposisi yang merdeka. Kan boleh ya. Karena saya juga cinta negeri ini. Insya Allah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.